Baik, kembali di MNC News Prime. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Terakhir saya ke Mbak Esther terlebih dahulu. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan, mungkin ini adalah PR gitu ya bagi pemerintah. Apa yang bisa diselesaikan oleh pemerintah untuk menuju di masa transisi ini, menyiapkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih sehat sebenarnya? Ya, kalau kita bicara tentang masyarakat yang sehat, tentu kita bicara tentang sistem kesehatan di Indonesia. Mhm. Saya lihat banyak yang kurang tepat ya. Misalkan begini, strategi untuk penanganan kesehatan itu lebih ke arah strategi penanganan penyakit. Oke. Padahal seharusnya kita mempersiapkan, mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Ini jelas jauh lebih murah mendidik masyarakat menjadi sehat dan mereka tubuh menjadi sehat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada hal-hal mendasar yang harus disiapkan pemerintah karena tidak bisa dilakukan oleh masyarakat pribadi ya. Ya. Misalnya, menyediakan air bersih, fasilitas air bersih untuk seluruh masyarakat. Ini masih sangat kurang. Padahal air bersih ini kan menjadi modal utama masyarakat bisa menjadi sehat. Itu salah satunya ya air bersih. Selain tentunya penyediaan vitamin, Ya. harga-harga makanan bergizi yang lebih murah, pendidikan kesehatan ya. Sehingga masyarakat tidak terserang diabetes ataupun penyakit-penyakit yang jelas menjadi sumber komorbid. Ya. Ini strateginya memang harus diubah. Artinya literasi kesehatan masyarakat harus ditingkatkan. Tenaga-tenaga kesehatan masyarakat harus lebih banyak. Oke. Kalau kita lihat kan tidak seimbang nih sekarang. Misal jumlah puskesmas sangat minim di masyarakat ya. Kok perbandingannya dengan jumlah penduduk. Dan fungsinya terutama adalah melayani pasien. Oke. Bukan membuat pendidikan masyarakat agar masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang sehat secara fisik, psikis maupun sosial. Itu yang saya lihat penting ya saat ini ya. Baik, kita coba ke Pak Syahril. Pak Syahril, bagaimana Anda menjawab sebuah tantangan begitu yang baru saja disampaikan oleh Mbak Esther untuk merubah sebenarnya strategi membuat masyarakat kita ini juga menjadi masyarakat yang lebih sehat untuk saat ini? Pak Syahril? Baik, boleh dibuka dulu audionya Pak Syahril. Kita sebetulnya sudah ada program secara nasional yang disebut dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu artinya suatu gerakan di mana kita mengajak seluruh masyarakat bahwasanya untuk menjadi sehat ini harus ada perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Gitu. Nah, kembali ke sini, kembali ke COVID, ini adalah bagian dari penyakit menular ya. Artinya suatu penyakit yang bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, perilaku apa yang harus kita siapkan di samping kita dengan makanan yang bergizi, kebersihan lingkungan, tapi ada kesadaran kita untuk tidak menularkan maupun kita sadar akan tidak tertular. Dengan cara apa? Sebetulnya dengan protokol kesehatan ini sudah menjawab semua. Itu yang pertama. Sehingga budaya kita melakukan dengan protokol yang bagus ini, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, ini bagian dari kita agar kita bisa loh menjaga pribadi kita maupun keluarga agar tidak tertular penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi banyak sekali, bukan hanya COVID. Ya. Ya, sebetulnya banyak penyakit yang lain yang kita harus sadar kita akan bisa tertular dan menulari orang lain. Nah, yang disampaikan oleh Bu Esther tadi betul, sebetulnya kita sudah mengawal ini dari hulu sampai ke hilir. Ya, dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya dari puskesmas, tapi juga bagaimana rumah sakit, bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan, Ya. juga secara serentak untuk mengatasi bagaimana kita bersama-sama dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, artinya tetap harus konsisten sebenarnya ya dari pemerintah untuk menjalankan program yang memang sudah disampaikan gitu atau dijalankan untuk saat ini kaitannya membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih sehat. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, catatan dari Anda begitu ya kaitannya dengan pelonggaran dan juga kesadaran pada masyarakat kita kaitannya dengan kesehatan masyarakat kita ke depannya. Ya, masa transisi ini kan terlihat banyak negara melakukan pemindahan pemindahan beban atau tanggung jawab itu dari tadi sifatnya mandatori misalnya masker jadi Ya. ke individu gitu. Jadi sebetulnya ini adalah masa di mana juga sepakat tadi ya baik Pak dari Bu Esther maupun Pak Sari bahwa membangun literasi ya. Kalau dalam sebetulnya strategi namanya strategi komunikasi risiko di mana setiap individu itu terbangun persepsi risikonya. Tapi artinya dia harus diberi bekal informasi yang memadai. Data itu kan netral. Ya. Data yang disampaikan itu betul ada deselerasi namanya atau penurunan, pelandaian.
tapi data itu harus disertai dengan informasi yang objektif dari sisi apa dampak konsekuensi kalau kita abai. Jadi ada sisi positif negatif dari data itu yang harus disampaikan. Ya. Bahwa dunia ini saat ini di hampir semua negara menurun. Kapasitas testingnya, kapasitas tracingnya itu jelas menurun. Bahkan surveillance genomiknya terbatas, itu harus disampaikan. Ditambah lagi adanya ancaman-ancaman penyakit yang sekarang kan ada hand foot mouth disease, ada hantavirus, ada hepatitis. Nah, semua ini diberikan informasi secara lengkap, bahkan penyakit yang lain pada publik bahwa ini saatnya kita berubah, hidup lebih sehat, lebih bersih. Bahkan ini bukan masalah ini adalah karena pemerintah mewajibkan, tapi ini adalah kepentingan untuk kita sendiri, kepentingan untuk keluarga kita. Nah, ini yang harus dibangun. Sepakat sekali. Karena kalau terlalu kekuratif, kita dan banyak negara juga saat ini terlalu kekuratif dalam masa pandemi. Ya kita akhirnya mengorbankan esensi utama untuk melindungi publik dalam hal ini sebenarnya di prevention gitu. Dan kalau itu abai kita manfaatkan dalam momentum pandemi ini dan pandemi atau wabah berikutnya itu sudah dekat, kita menjadi posisi yang sangat rawan. Baik, Jadi, artinya tetap ada potensi-potensi penyakit lain begitu ya yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat kita. Seperti itu ya Pak Diki ya. Baik, Pak Diki terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Pak Syahril juga terima kasih sudah berbagi informasi dan juga keterangan kepada masyarakat kita. Dan pada malam hari ini Mbak Esther terima kasih sudah hadir, tetap sehat. Mbak Esther, Pak Diki dan juga Pak Syahril, tentunya kita tidak menginginkan masyarakat kita menjadi abai dan juga terlalu euforia kaitannya dengan pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat semua. Baik, dan pemirsa usai sudah MNC News Prime pada malam hari ini, saksikan kembali live SEA Games di MNC Sports 2 dan juga MNC Sports 3. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Eda, sampai jumpa.